Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian dan seluruh pemirsa TV One yang saya muliakan, di Indonesia ini ada dua model pendidikan. Sejak awalnya, satu pendidikan yang bercorak Islam, dan yang kedua pendidikan yang bercorak kebangsaan dan kemanusiaan. Bedanya apa? Kalau Islam itu termasuk di dalamnya kemanusiaan dan kebangsaan. Kalau kebangsaan belum tentu di dalamnya ada masalah Islam. Landasan pertama pendidikan itu adalah iman dan takwa. Ini pertama kali landasannya sebelum dia berangkat. Atau setelah berangkat ilmu dia terus membayang-bayangi. Iman dan takwa ini kalau di Quran namanya khasyatullah. Khasyah. Takut dan taat kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya itu berarti yang lain enggak? Hanya hamba Allah yang mempunyai dasar hati dan kelakuan iman dan takwa, dia bisa menjadi ilmuwan yang bertanggung jawab. Nah, ilmuwan yang bertanggung jawab itu disebut di dalam Quran al-ulama. Man humul ulama al-amilu bi ilmi wal waqifu ala sya'ni basirun bi ahli zamani. Ulama itu ilmunya sama amalnya sama. Nah, samanya ini yang susah, Bu. Kita ilmunya ada, amalnya belum tentu. Ngerti sehari sholat 5 kali, tapi banyak yang 5 hari sekali. Yang ketawa ini mesti pengalaman. Berarti kan tidak sama. Nah, yang membuat sama itu bukan kelas, bukan kitab, tapi khasyatullah itu tadi. Karena orang punya rasa takut dan taat, lalu kehadiran apapun dia akan bertanggung jawab terhadap apa saja yang diberikan Allah kepadanya. Tidak hanya ilmu, ya ilmu, dia tanggung jawab kepada ilmunya. Ya kalau diberi rezeki, tanggung jawab kepada rezekinya, baik kepada umat maupun kepada Allah. Kalau diberi pangkat, kalau diberi kesempatan, kalau diberi apa saja, dia bertanggung jawab karena ada khasyatullah. Apakah ada orang berilmu tidak bertanggung jawab? Banyak sekarang. Sarjana hukum jadi orang hukuman. Ada apa enggak? Ahli ekonomi tukang merusak ekonomi. Ada. Ahli kehutanan yang menghabiskan hutan. Sekalipun dia bukan orang hutan. Jadi antara tadi yang saya sebutkan, antara khasyatullah ini kalau digandeng dengan ilmu, maka ilmu akan menjadi pengabdian masyarakat dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini digandeng lagi dengan keterampilan. Digandeng lagi dengan mental untuk siap hidup mandiri. Kalaupun nanti anak-anak lulusan di sini dipakai orang, alhamdulillah. Tetapi andaikan tidak, kaki, tangan, otak, mata kita yang diberikan oleh Allah ini
harus siap untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita enggak, Pak. Semua pengen ikut orang. Jadi akhirnya pemalas. Sampai ada orang luar negeri yang bilang, orang Indonesia itu aneh. Kalau kerja itu tidak mau keringatan. Tapi kalau makan itu keringatan. Ada yang begitu? Ada. Hadir di sini yang begitu? Gimana? Jadi akhirnya orang mencari kekayaan di Indonesia bukan karena produktif, tapi karena komisioner. Satu tanda tangan berapa? Satu pasal hukum laku berapa? Satu keputusan laku berapa? Kenapa? Karena dia tidak menggali rezeki dari bumi Allah. Akhirnya dia mempergunakan ilmunya tidak sesuai dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang nganggur itu orang bodoh, paling mencuri aspal di jalan. Akhirnya ketangkep wong bodoh, aspal di jalan kok dicuri. Tapi kalau yang nganggur itu orang pinter, nah sudah. Maka disinilah terjadi bangsa yang transaksional. Bangsa yang harus hanya bergerak kalau diupah. Mendukung minta bayaran, maka mana ongkos dukungan? Menolak minta bayaran, untuk menolak mana duitnya? Sudahlah, diem saja. Lah uang diem mana?